Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya Miki Lintang Sasmita dari mahasiswa S1 Bimbingan Konseling angkatan 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini saya ingin mewawancara Ibu sebagai apoteker di sini untuk menuntaskan tugas saya. Oke, untuk pertama-tama saya juga izin mencatat ini nanti sebagai data. Jadi apakah diperkenankan saya mencatatnya? Boleh. Baik. Pertama-tama dengan ibu siapa ini di sini? Saya Hastuti. Kalau apoteker kita dipanggilnya apoteker Hastuti. Untuk asalnya dari mana gitu? Saya Makassar. Terima kasih. Kebetulan buka praktek apotek di sini. Gitu. Dari Makassar gitu. Kok bisa di sini gitu? Gimana? Kebetulan ada keluarga di sini, jadi bukanya di sini. Dan kemarin memang udah lama di daerah Jawa, jadi kuliah apotekernya S2-nya di Solo. Terus suka main ke sini karena ada beberapa keluarga di sini, ada yang di sini. Jadi memutuskan untuk buka praktek di sini, dan kebetulan juga merasa nyaman di daerah Malang. Rasa cocok di sini bukan di sini. Oh. Untuk tanggal lahirnya kapan Bu? 30 Mei 81. Kelahiran 81 gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, untuk latar belakang pendidikannya Ibu ini ya apa saja? Latar belakang pendidikan saya sebenarnya lulusan SMK Analis Kimia. Nah, sempat bekerja di beberapa perusahaan bagian laboratorium. Tapi setelah itu pengen ngambil jurusan farmasi, karena dengan ngambil jurusan farmasi bisa menjadi apoteker dan kelak bisa membuka praktek sendiri. Dan alhamdulillah itu terkabul sampai sekarang. Alhamdulillah ya. S1-nya farmasi. S1-nya farmasi di Makassar. Apoteker dan S2-nya itu double degree, ngambilnya di Solo. S2 di Solo ya. Iya. Baik. Kalau boleh tahu nih, Ibu menempuh profesi ini sudah berapa lama? Profesi. Jadi lulusnya tahun, sebenarnya saya termasuk telat kuliah ya. Karena waktu itu kerja. Jadi kerja dulu berapa tahun, setelah itu ngambil S1 farmasi tahun 2007. 2007 selesai, ngejar langsung lulus S1 langsung ngambil S2 dan apoteker di Solo. Itu double degree, jadi barengan kuliahnya. Profesinya kuliahnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kuliah S2, jadi nggak ada liburnya, jadi full. Jadi full kuliah dari S1 sampai S2 sampai selesai. Selesainya tahun 2013. Apoteker, ya profesi apoteker 2013. Jadi S1-nya selesainya 2012. Langsung ngambil apoteker 1 tahun. Selesainya 2013. S2-nya selesainya 2014. 2014. Untuk lama menjalani praktik ini berapa tahun? Praktek di sini. Iya. Jadi kebetulan saya selesai kuliah profesi apoteker langsung buka apotek sendiri, jadi nggak bekerja di tempat lain. Langsung Jadi langsung buka sendiri, buka praktek sendiri tahun 2014 sampai sekarang. Jadi sudah hampir 10 tahun. Oke, untuk berikutnya, kenapa sih Ibu memilih profesi ini, dan kalau boleh tahu itu kayak apakah ada langsung jadi apoteker atau masih ada step-stepnya gitu? Enggak, pokoknya kalau kita ngambil jurusan farmasi S1 ya memang mau nggak mau harus ngambil profesi, karena untuk menjadi
asisten apoteker harus D3. Lulusan D3 S1 nggak bisa. Jadi kalau cuma ngambil S1 farmasi terus nggak ngambil apoteker, jadi jasanya nanggung. Jadi nggak bisa punya surat izin sebagai asisten dan nggak bisa nggak bisa praktek juga. Gitu. Jadi nggak kepake ijazah. Jadi mau nggak mau harus ngambil profesi apoteker. Jadi langsung jadi apoteker gitu. Harus mau nggak mau harus ngambil profesi. Karena kalau enggak ya cuman seperti nggak ada bedanya, seolah-olah nggak ada bedanya dengan lulusan biasa, karena ijazahnya belum bisa kepake. Kecuali D3 farmasi itu ijazahnya bisa menjadi asisten apoteker, bisa digunakan untuk menjadi asisten apoteker. Kalau S1 nggak bisa. Kalau D3 bisa, kalau S1 nggak bisa. Terus hal positif apa sih yang ibu dapat selama menjadi apoteker ini? Banyak sekali. Jadi apoteker itu salah satu profesi yang memiliki lapangan pekerjaan yang sangat luas. Dan saya pernah membaca di suatu situs berita bahwa profesi yang memiliki dan mudah mendapatkan pekerjaan dan memiliki lingkup lapangan pekerjaan yang dia inginkan itu sangat luas. Jadi bisa buka praktek sendiri, bisa bekerja di rumah sakit, bisa bekerja di klinik, bisa di puskesmas, bisa di industri farmasi, industri pembuatan obat, industri jamu, dan sekarang industri makanan minuman pun membutuhkan apoteker sebagai quality assurance. Jadi luas sekali cakupannya. Jadi beruntung kalau bisa menjadi apoteker, dan sangat mungkin kalau ada apoteker yang menganggur itu rasanya mungkin itu sudah keputusan sendiri karena lapangan pekerjaan sangat luas. Dan apoteker itu bisa memiliki surat izin praktek sampai 3. Jadi SIPA 3, jadi SIPA 1, SIPA 2, SIPA 3. Jadi dia bisa bekerja di rumah sakit dalam satu waktu, bisa bekerja di apotik dan bisa bekerja di klinik. Itu kelebihannya. Banyak banget. Iya. Kalau mau jadi tergantung kamunya lagi, personalnya lagi. Apakah dia mau kerja di satu tempat aja atau 2 tempat, itu tergantung dia. Dan tinggal milih sebenarnya. Seperti itu gitu. Iya. Kalau buat resiko dan tantangannya itu apa aja? Kalau resiko sih selama kita praktek profesional sebenarnya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Biasa-biasa aja. Yang penting kita ngikutin aturan pemerintah terkait profesi kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh, aturan apa yang nggak boleh, yang nggak boleh dilakukan. Yang penting kita ngikutin aturan yang berlaku, jadi aman-aman aja. Iya. Dan pokoknya tidak berpraktek profesional sesuai dengan sumpah janji apoteker. Iya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Yang ada mungkin capek kerja karena kebanyakan kerja. Iya, benar. Untuk target ibu untuk 5 tahun ke depan mungkin ada apa gitu? 5 tahun ke depan rencananya sih pengen buka cabang apotek. Itu aja sih. Jadi Buka memperluas cabang, dan mungkin kalau ada waktu longgar pengen sambil ngajar, tapi sampai sekarang kayaknya belum ada waktu. Karena sibuk terus gitu. Ya. Yang tantangannya mungkin sebagai apoteker itu kan seolah-olah masih banyak pada masyarakat umum yang kurang mengenal profesi ini, karena jarang di depan. Padahal seharusnya apoteker yang harusnya langsung menyerahkan obat ke pasien, yang harus berkomunikasi langsung ke pasien, baik resepnya, baik obatnya, cara minum obatnya. Nah, seharusnya apoteker yang langsung. Cuman apoteker itu dituntut untuk sebagai dia penanggung jawab, apakah dia rumah sakit, apakah di klinik, apakah di industri. Dan penanggung jawab itu bukan cuma langsung ke masyarakat, tapi di belakang meja, administrasi, laporan-laporan. Jadi akhirnya banyak teman-teman apoteker itu yang kurang
familiar di masyarakat. Dan masyarakat taunya tenaga kesehatan, perawat, bidan, dokter. Padahal ada profesi apoteker yang sebenarnya kalau dia praktek, benar-benar berpraktek dan sering bersosialisasi dengan masyarakat, ketemu langsung dengan pasien, mungkin dia bisa akan lebih dekat dengan masyarakat daripada yang lain karena bisa punya waktu. Tapi karena mungkin tidak ada waktunya, tuh kebanyakan di belakang meja, belakang layar, akhirnya dia disibukkan dengan administrasi, laporan-laporan, akhirnya kurang dikenal sama masyarakat. Jadi itu yang rasanya kurang mengenakan di profesi ini. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya langsung kan berpraktek di apotek, langsung ketemu sama, benar-benar saya praktek bertanggung jawab, melayani pasien dengan baik, soal medikasi semuanya dilayani, konsultasi mau via online, offline. Ya syukur-syukur masyarakat akhirnya bisa tahu lah, oh ternyata apoteker itu jasanya seperti ini, sangat bermanfaat. Jadi banyak banget ya yang bisa diambil dari profesi apoteker. Banyak banget. Baik. Untuk kiat-kiat sukses buat generasi muda sekarang mana nih? Yang terkait profesi apoteker ya? Uji. Jadi profesi apoteker memang berat ya, berat. Di satu sisi memang dia itu hampir sama dengan kedokteran, dan kayaknya sepertinya lebih berat, kuliahnya lebih berat daripada kedokteran. Karena kita harus, kalau kedokteran kan fokus ke farmakologi, fokus ke diagnosa. Kalau kami apoteker harus tahu, ada administrasi, harus tahu penyakit, harus tahu obat-obatan, harus tahu formula obat, asal usulnya obat. Nah, makanya terlalu luas lingkup ilmunya, dan prakteknya terlalu banyak sekali. Profesi apoteker itu, apalagi kita yang satu ya, kuliah satu farmasi, praktikumnya farmasi itu nggak ada yang ngalah-ngalahin dengan jurusan yang lain itu kalah, karena kita kimia iya, fisika iya, biologi iya, farmakologi, tumbuh-tumbuhan, teknologi, kita harus semuanya. Jadi sangat berat. Jadi mungkin memang kalau misalnya mau ngambil profesi ini memang harus serius, bersungguh-sungguh, karena di satu sisi juga bukan cuman kuliahnya yang susah, yang berat, tapi biayanya juga tidak sedikit, termasuk mahal juga, hampir sama dengan kedokteran. Jadi profesi ke kuliah jurusan farmasi itu biaya kuliahnya itu termasuk nomor 2 termahal setelah kedokteran. Kita belum lagi pada saat praktikum ada lagi pengeluaran, belum pembayaran kuliahnya, belum pada saat ngambil profesinya, itu beratnya di situ. Jadi ada 2, harus benar-benar memang kita niat dan harus sungguh-sungguh belajar kalau memang mau jurusan ini, dan keuangan memang harus bisa dipenuhi. Jadi gitu. Jadi yang pertama ini harus kayak ada niatnya, terus kedua ada biayanya juga. Ya, jangan main-main. Kalau sudah terlanjur masuk ya usahakan udah diperjuangkan sampai selesai. Biar bisa selesai, bisa sampai dapat profesi apoteker. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya untuk diwawancarai oleh saya ini. Apoteker ini sangat, wah, kalau nggak Ibu bilang saya nggak tahu ini. Jadi latar belakangnya banyak banget yang saya nggak tahu, ternyata sesulit itu. Iya, berat emang apoteker, profesi apoteker itu berat. Tapi ya harus ada. Apoteker itu tempatnya distribusi obat, keluar masuknya obat. Jadi tugas utama seorang apoteker, profesi apoteker itu dia harus mengerti, paham, dan tahu keluar masuknya obat. Jadi kalau dokter kan taunya cuma diagnosa, membuat resep. Dokter kan nggak boleh nyerahin obat, nggak boleh menyerahkan obat langsung ke pasien, harus melalui apoteker. Nah,
dokter membuat resepnya harus melalui apoteker. Ya, apoteker yang harus mengeluarkan dan menyerahkan obatnya ke pasien. Jadi seperti itu. Dan harus jelas, karena kenapa apoteker harus bertanggung jawab? Karena banyak obat-obat yang disalahgunakan. Iya. Ya, jadi supaya obat keluarnya terkontrol, nggak disalahgunakan sama masyarakat. Dan kalau misalnya kayak seperti ini, apoteknya apotek mandiri ya. Jadi nggak boleh cuman sekedar nyari materi. Jadi harus mengutamakan kesehatan pasien, keselamatan pasien, itu yang utama. Kalau masalah uang, keuntungan itu nomor 2. Jadi itu makanya mungkin kenapa apoteker perlu disumpah ya. Oh, iya. Supaya dia bekerja bersama. Soalnya menyangkut nyawa juga. Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.